Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kembali lagi bersama aku Laras Tahira yang seperti biasa sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama tamu istimewa kita. Tentunya membahas hal-hal yang relate dengan kehidupan sehari-hari ini ya. Dan yang pasti tayangan ini selain live dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga masih dong bagi-bagi giveaway buat kamu. 3 orang yang beruntung nanti masing-masing mendapatkan Rp100.000 hadiahnya e-voucher belanja. Nanti pengumumannya bakal kita umumkan minggu depan di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa buat di follow ya. Stay tune terus sampai kurang lebih 20 menit ke depan, 30 menit ke depan, karena kita akan membahas tema yang menarik pada hari ini, yaitu adalah digitalisasi bekal generasi muda hadapi bonus demografi. Dan tamu istimewa kita yang sudah hadir sore hari ini teman-teman, beliau ini adalah Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Mas Iqnal Salat Sukma Wibowo. Selamat sore, Mas Iqnal. Akhirnya kita bertemu Mas kembali. Ingat mungkin berapa bulan lalu ya kita ngobrol-ngobrol, Ya. tiba-tiba sekarang hadir sudah bergelar master. Luar biasa loh. Terima kasih. Congratulations Mas Iqnal. Tadi sebelum on air kita sempat ngobrol-ngobrol dulu nih teman-teman ya, kalau ternyata Mas Iqnal ini baru saja wisuda yang sebenarnya harusnya pas Covid kemarin. Iya. Tapi nggak diambil karena online. Jadi nggak berasa gitu ya wisudanya ya. Iya, kita cari yang ada suasana Yang meriah ada lah. suasana. Tapi sekarang udah normal ya. Udah Semuanya normal, udah kayak wisuda biasa, cuma bedanya pakai masker mungkin. Iya, masker harus copot, kalau nggak kelihatan siapa yang di wisuda kan. Iya bener. Selamat sekali lagi nih. Nih nextnya apa nih yang pengen digapai nih sama Mas Iqnal nih? Iya, nextnya itu mengembangkan ilmu yang saya ada. Mm-mm. Saya implementasikan di masyarakat agar bisa masyarakat itu berkembang lah. Mm. Gitu. Apalagi sekarang udah bersama Partai Perindo, Pemuda Partai Perindo, jadi bisa lebih dekat lagi lah dengan masyarakat, khususnya generasi milenial dan juga Gen Z ya. Betul. Nah ini mungkin masih lah pengen tahu juga karena baru saja wisuda gitu ya, mempunyai gelar baru. Sekarang kesibukannya apa nih Mas Iqnal selain di Partai Perindo? Kesibukannya saya bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu, bulan Februari Maret udah diajak join ke Kadin. Oke. Jadi pengurus Kadin Jakarta Timur. Terus juga baru dilantik jadi HIPMI, Wih, oke. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Indonesia. Lalu mengurusi juga organisasi Gakeslab, Gabungan Alat Kesehatan dan Laboratorium. Karena lagi bermasalah kan COVID kemarin, jadi ngikut gimana caranya ngebuat mengedukasi perusahaan-perusahaan yang punya alat kesehatan yang sesuai dengan prosedur Kemenkes, seperti itu sih. Itu aja sih, bukan sih, sambil ngurus Pemuda Perindo nih. Enggak, itu aja sibuk banget itu. Berarti sibuk ngurusin sana sini ya. Ya, mumpung masih muda, Mumpung kita harus bener bisa sih. kontribusi lah. Benar-benar. Gitu. Ini juga ada sebuah data ya dari Bappenas di tahun 2030 mendatang, usia produktif masyarakat Indonesia itu mencapai 64% dari total jumlah penduduk, sekitar 297 juta jiwa lah. Dan perkembangan teknologi dan membudayanya teknologi dan juga digitalisasi menjadi sebuah peluang sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat. Tapi pembangunan SDM masyarakat Indonesia ini masih cukup rendah. Nah, tanggapan Mas Iqnal sendiri seperti apa? Jadi bonus demografi itu kan kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang yang lain tuh sebenarnya bagus ya. Tapi ada beberapa yang menganggap ini kurang baik. Bukan kurang baiknya gini, kesempatan untuk mengambil sesuatu ilmu di bonus demografi ini kurang. Karena SDM kita dan pemerintah masih kaget lah, belum siap sebenarnya. Kenapa kita lihat pendidikan Indonesia itu masih kurang baik? Sebenarnya gampang lihat dari kasat mata. Orang lebih suka kuliah di luar negeri loh dibanding dalam negeri. Kenapa sih? Gitu. Padahal ilmunya sih kalau bisa kita samakan gitu kan, seharusnya dibanggakan dalam negerinya gitu. Kecuali ikut program pemerintah tentang pertukaran pelajar. Itu is oke lah. Nah, seharusnya di sini pemerintah juga melek ya. Bebenah lah agar 2030 ini
banyak SDM kita ini yang sudah siap mencari uang tanpa harus ke kantor ataupun tanpa harus onsite ke lapangan seperti itulah. Metode-metode itulah yang belum dipikirkan secara matang lah. Tapi dengan adanya pandemi COVID kemarin juga harusnya menjadi pelatihan gak sih buat semua orang yang dimanapun mereka berada, tapi mereka masih bisa melakukan sesuatu yang positif gitu. Ya sebenarnya pandemi yang kemarin kalau dari ngambil sudut pandang yang lain juga ada nilai plusnya. Jadi masyarakat jadi nggak gaptek lah menggunakan teknologi, jadi mau dia. Cuman kebanyakan itu digunakan hanya sebagai untuk meeting lah. Meeting aja. Meeting kebanyakan dominan lah. Bener. Tapi untuk kerjanya masih agak susah Tetap harus datang ke tempat gitu ya. Makanya kan ada yang diwajibkan datang, ada yang enggak, ya kan. Perusahaan esensial dan non esensial. Nah, berarti kan di situ ilmunya untuk pekerja jatuhnya kan itu belum settle lah. Iya betul. Gitu. Jadi secara struktur itu pekerjaan itu masih banyak yang dikerjakan secara onsite. Nah, sedangkan bonus demografi ini kan selain pekerjaan yang harus di onsite, tracking untuk ilmunya ini kan harus disusun dari dasar, dari sekolah. Betul. Nah, sekolah-sekolah ini harus sudah ada lah semacam pelatihan khusus atau darling yang buat pendidikan agar dia punya skill yang memenuhi dan mumpuni. Harus bisa lebih ditingkatkan lagi pelatihan tentang teknologinya gitu ya. Kalau di Jepang umur yang produktif itu 0 sampai 14. Produktif. Iya. Yang ke belakangnya udah kurang dia. Kalau kita kebalikannya. Yang umur dewasanya yang malah nggak produktif gitu kan. Karena budaya juga atau memang masyarakat Indonesianya ini yang agak telat untuk menangkap pembelajaran tentang teknologinya, atau seperti apa kalau Mas Iknal ngelihatnya? Jadi masyarakat Indonesia ini masih gagap lah, maksudnya masih khawatir, kaget, makanya masih banyak yang dibatasin tentang teknologi. Dan peraturan-peraturannya lebih lama gitu. Jadi regulasinya suka terlambat daripada teknologinya. Ya contohnya sekarang kan masalah hukum. Kita bahas, kita lihat sambil sampel kan. Ada pencurian uang di perbankan kan. Seharusnya kan hukumnya ini magisternya atau apanya ini harus didampingin dengan teknologi juga untuk menghitung jejaknya. Jadi tidak lagi harus ada sudut pandang ahli, tapi dari hukumnya sendiri harus bisa mengetahui itu. Jadi kan baru ini ada hukum niaga, hukum pidana. Nah, hukum yang teknologinya ini kayaknya masih terpisah nih, belum di-create gitu kan. Iya. Nah, seperti itu soalnya semua jejak itu semua nanti lari ke digital. Betul, setuju. Nah, kita mau bersaing sama dunia luar ini ya harus bisa di pondasinya itu di pendidikan. Kenapa sampai sekolah negeri lebih kurang diminati ya, orang lebih suka ke swasta, itu kan problemnya sederhana gitu. Kenapa sih? Bukan karena uang ya, uang kan relatif lah. Kalau negerinya standar sama sekolah swasta mungkin juga orang pengen ke negeri gitu kan. Berarti balik lagi ke regulasi dan konten-konten apa yang tersedia di setiap sekolahan itu ya, dimana sekarang kalau kita lihat sekolah swasta ini lebih variatif, dimana bisa lebih menarik minat anak-anak sekolahan, bahkan mungkin orang tuanya gitu. Orang tuanya lebih tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta gitu ya. Betul. Jadi kalau pertumbuhannya naik aja setiap 6 bulan atau 1 tahunnya 10% tentang bonus demografi ini dan pengguna internet naik, itu kita punya keuntungan kurang lebih 1,5% dari setiap SDM itu yang tadinya nggak jualan jadi bisa jualan kan, sebenarnya seperti itu kan, menggunakan e-commerce atau apa. Nah, karena pengguna internet kan makin banyak nih. Nah, seharusnya kalau makin banyak makin diuntungkan. Ya kan, jadi pengusahanya itu juga bisa untung gitu kan. Untuk jual belinya bisa dapat cepat lah dari customernya. Cuman itu kira-kira sasarannya di umur berapa nih? Kalau kita kan di umur kurang lebih 30 ke atas. Apa terlalu cepat? Apa terlalu lambat? Saya kira sih kalau umur 25 udah bisa lah. Seharusnya 20-25 itu untuk coba-coba usaha di dunia. Bahkan banyak yang di bawah 20 yang sekarang udah bisa bikin usaha sendiri.
Tapi Apalagi limited iya betul, apalagi kan banget. kita sudah pernah kita sudah ada lah maksudnya revolusi industri 4.0. Sekarang ada lagi revolusi industri 5.0 atau society 5.0 yang pastinya ini jauh lebih teknologi jauh lebih tinggi lah dibanding yang sebelumnya gitu. Tapi memang kebanyakan masih ada yang menggunakannya itu disalahgunakan lah oleh beberapa oknum, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ini Iya, tanggapannya gimana nih Mas Eki? disalahgunakan karena gini, mereka tidak paham fungsi dari media tersebut. Contohnya kayak media TikTok lah ya. Iya. Sebenarnya dari TikTok itu ada algoritma untuk bisa kita berjualan. Bisa ngeliat muka, face recognition, Iya. itu mukanya suka apa enggak gitu, penontonnya apa enggak, bisa sampai segitunya. Gitu, dia ada defaultnya seperti itulah. Nah, kadang kan karena ketidakmampuan cara menafsir, akhirnya dipakai buat konten yang tidak senonoh. Betul. Dia menjual yang tidak baik lah, yang tidak pantas lah, seperti itu. Jadi kembali lagi perlu adanya ruangan publik yang bisa mengedukasi itu. Pemerintah itu belum ngebuka lah. Belum ada dukungan pemerintah di situ ya? Belum ada di TikTok, jadi masih dilepas lah. Ya saya harapannya sih bisa lah dibuatkan semacam kayak training TikTok gitu kan. Walaupun kadang aneh kok TikTok di training ya. Sebenarnya buat usaha sendiri sih. Sebenarnya kalau dilihatnya dari sisi positif, sebetulnya banyak yang bisa dilakukan yang baik-baik gitu di TikTok ya. Cuman entah kenapa image-nya sampai sekarang pun masih negatif gitu. Iya, buat ya orang-orang berpikir buat joget-joget aja atau apa. Padahal kan di situ banyak banget Informatif yang loh. informatif gitu kan. Maksudnya bisa memberitahu, edukasi banyak. Cuman ya belum kesentuh aja nih. Saya nggak tahu nanti mungkin dari Pemuda Perindo bisa ngebuat skema seperti itu kan. Iya betul. Kerjasama dengan Menteri Pendidikan. Benar. Jadi seru aja kan, nggak monoton gitu belajarnya atau Iya, apanya. betul. Nah, ini salah satu hal yang mungkin agak menjadi masalah juga ya, karena kalau kita lihat kan memang tingkat pendidikan dan keterampilan bisa menjadi salah satu faktor penting agar bonus demografi Indonesia 2030 itu bisa sukses gitu ya. Tapi pada kenyataannya di kehidupan ini masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Bahkan kalau kita bicara secara kasar, attitude-nya juga masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Sesimpel anak-anak yang bisa berkomentar yang anonoh lah gitu di sosial media, itu aja kan menjadi keresahan sebetulnya ya. Nah, ini sebetulnya apa yang bisa dilakukan nih, terutama untuk teman-teman dari Pemuda Perindo? Nah, yang pertama kita berusaha meyakinkan pemerintah, terutama tuh ya kayak ada KPAI kan. Dia kan hanya di televisi. Sekarang televisi udah mulai ditinggalkan tuh sama masyarakat umum kan. Apalagi anak-anak milenial ya. Iya, seharusnya KPAI juga bebenah nih, nggak cuma di TV gitu loh. Tapi dia ngefilter konten-konten yang ada di YouTube, konten-konten yang ada di TikTok. Jangan dari YouTube-nya sendiri yang ngefilter, seharusnya dari dia juga insight lah, membuat jalin diplomasi sama YouTube agar gimana caranya KPAI juga bisa membantu memberikan saran, ya kan, arahan. Ya mereka itu pemuda ini lebih demen bukan mendengar sekarang, tapi melihat visual gitu dibanding dia mendengarkan suara nasihat-nasihat. Itu sekarang udah mulai susah kalau menurut saya sih. Dia memberikan contoh lah. Kalau contoh tuh lebih real, dia lihat oh begini ya, oh begitu gitu. Misalnya ada kegiatan kita apa tentang buang sampah jangan sembarangan, akibatnya kebanjiran, harus dibuat kayak film cerita pendek nih. Dari buang sampah dan seperti ini terjadinya air tidak tersendat, air tersendat lalu banjir. Nah, kalau saat ini kan cuma tulisan doang, jangan buang sampah sembarangan. Ya fungsi visualnya masih kurang kampanyenya. Oh, jadi kalau menurut Mas Iqnal nih harus lebih dibanyakin lagi lah campaign visualnya. Visual yang bisa memotivasi anak-anak muda supaya tidak melakukan hal yang dilanggar gitu ya. Betul. Dan kalau yang teman-teman anak muda juga yang suka gamer juga sebenarnya kan itu juga menghasilkan banget. Kalau seandainya bisa ada sarananya kan gitu kan. Nah, kebetulan juga kita kan sebagai Pemuda Perindo tanggal 28 Oktober itu ingin ngadain juga. Jadi menyerap aspirasi teman-teman yang suka gamers ya kan. Itu kita ngadain tanggal 29 Oktober di DPP Partai Perindo, itu lomba PES.
Lomba PES. Iya, lomba PES antar mahasiswa Mm-mm. sama FIFA seperti itulah. PES. Dan Oh, terakhir adalah lomba TikTok juga iya buat iya. kreator-kreator, tentang kreator-kreator yang bisa membuat dance yang bagus gitu kan. Konten-konten Kita gitu ya. lombakan aja itu. Itu yang Hmm. kita buat sih saat ini, yang bonus-bonus demografi Ya. yang apa anak-anak muda inginkan ternyata lebih ke arah gamers. Mm-mm. Saya ambil salah satunya itulah. Mm. Walaupun banyak kan. Ya. Nah, saya coba membuat sarana seperti itu. Mm-mm. Ini menggali kreativitas juga ya. Iya, menggali Dan kreativitas. juga keterampilan gitu. Apalagi kalau kita lihat kan sekarang setelah pasca pandemi COVID kemarin, kan segala sesuatu tuh sekarang jadi lebih fleksibel gitu ya. Entah itu mungkin dari pekerjaan atau dari sekolahnya mungkin, atau dari hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Menghadapi situasi yang seperti ini, apalagi tadi Mas Iqnal juga sebutkan ya, kalau anak-anak zaman sekarang atau kaum milenial dan juga Gen Z ini masih butuh arahan nih sebetulnya gitu. Jadi dengan situasi yang seperti ini, apakah bisa dibilang siap anak-anak sekarang untuk menghadapi kehidupan ini ke depannya gitu? Kalau masalah kehidupan siap nggak siap itu sebenarnya mereka tuh sudah lebih dulu larinya. Mm-mm. Cuman nggak ada rambu-rambu yang nuntun. Mhm. Nah makanya saya buat kayak seperti games itu untuk menghilangkan mereka tuh iseng dari hal-hal yang negatif. Mhm. Jadi dia akan fokus ke gamesnya, Mhm. dia akan fokus ke komunitasnya, dan dia akan sharing-sharing di komunitasnya itu. Lama-lama dari sharing-sharing itu kan dia akan membuat suatu event atau ide kreatif seperti ngebuat merchandise Mhm. tentang timnya dia. Nah itu yang saya tumbuhkan. Mhm. Dan dari hasil kreativitas itu akan tumbuh perekonomian yang skala kecil lah di komunitas. Nah mereka lari udah kenceng nih, cuman banyak orang-orang besar itu nggak ngeliat secara detail lah, nggak difasilitasi lah. Iya. Nah kita coba nih memfasilitasi pada saat Sumpah Pemuda itu. Oke, berarti nanti bakal ada sosialisasinya juga. Kita Ada kan semacam seminarnya lah gitu ya. ada, dan kita juga ngundang beberapa pengusaha juga sih sebagai mentor kita, ya kan? Memberikan sharing-sharing. Memberikan sharing dari Kadin, dari HITMI juga kita undang ketua-ketuanya tuh. Sebetulnya harus gitu. lebih banyak dibikin acara kayak gitu ya Mas Iqnal ya, supaya maksudnya kalau kita kan anak-anak muda ini memang butuh yang namanya pendekatan gitu. Jadi kalau kita bisa menyaksikan secara langsung, mungkin mereka ini bisa sharing-sharing tentang kehidupannya, apa-apa aja yang udah di-achieve. Anak-anak milenial sama Gen Z mungkin akan lebih berasa gitu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Iya, biar dia lebih ngeblend aja kan. Mm-mm. Kalau dulu kan kita suka sungkan ya sama yang Iya. lebih tua. Kalau sekarang enggak kan, ya lebih ngeblend lah. Nah pada saat ngeblend ini udah dia nggak ngeliat umur, ya timbul tuh rasa kreativitasnya. Iya betul. Yang dewasa udah ngalami asam garam, Mm-mm. bisa menasihati yang muda ya kan, yang belum Mm-mm. pernah ngalamin. Iya. Jadi tingkat kecelakaan dalam berbisnis itu bisa berkurang. Mm-mm. Karena mereka udah ngalamin kan. Nah disitulah bisa menyetak pengusaha-pengusaha kecil lah. Betul. Mental pengusaha maksud saya seperti itu, karena mereka udah mendapatkan nasihat dari yang dewasa. Mm-mm. Nah itu nggak dilihat sampai segitunya gitu. Nah Mm. saya mewakili DPP Pemuda Perindo ngelihat, makanya kayak perlu nih. Mm. Saya nggak cuma ngeliat senang-senangnya doang, tapi pada saat saya ajak teman-teman bermain, tujuannya biar ngeblend di luar dari unsur politiknya, mereka bisa kenal satu sama lain antara mahasiswa A, mahasiswa B. Betul. Gak harus kenalan di jalan dengan bukan metode sih, kenalan jalan dengan hal-hal yang tanpa ada juntrungannya gitu. Ya, yang tidak bisa Nggak tahu apa lah, sih, gue gitu. ketemu anak misal Gunadarma Pancasila, Iya. itu nggak tahu. Kalau di sini kan kita arahkan, ini ada game, main deh gitu kan. Yang menang juara dapat hadiah. Nanti habis itu ada merchandise-nya, mau gak gabung buat seperti ini. Iya. Misalnya dia sukanya Juventus, sukanya Barcelona, ya kita fasilitasi lah. Dan yang datang juga bisa menambah link ya. Nambah link, jadi link saling banget. kenal. Pada saat saling kenal itu dia tukar pikiran, itu kadang suka menghasilkan hal-hal yang positif. Pasti bikin komunitas bikin sendiri hal-hal seperti yang itu. positif gitu ya, dan bisa menghasilkan cuan juga kan, gak ada yang tahu gitu loh. Cuan juga. Betul. Dan yang pasti kan bekal kemampuan digitalisasi ini baik di komunikasi dan juga IT juga merupakan bonus demografi juga ya untuk Ya, kedepannya gitu. betul, sebagai modal dasar. Betul, modal dasar yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi tersebut nih, kalau menurut Mas Iqnal apakah dari pemerintahnya itu sendiri atau dari lingkungan justru? Kalau lingkungan itu terlalu
global ya, agak susah kita minta lingkungan. Itu dari diri kita sendiri sih ya. Oke. Tapi nggak ada salahnya kita juga mengajak gitu kan, atau audiensi dengan pemerintah, yang dimana dia peralatannya cukup banyak tuh. Iya. Dari websitenya, dari medianya dia cukup kencang lah untuk mengedukasi adik-adik kita. Betul. Karena kalau nggak kita edukasi, larinya ke hal-hal yang negatif tuh. Bisa jadi ngomongin yang tidak baik, kan netizennya jadi galak-galak karena nggak punya kegiatan. Iya. Jadi karena kurang sopan ngomongnya, ya mereka ya apa ya, punya kuota besar, bingung mau ngapain kan, akhirnya Betul. ngeliat yang nggak penting lah. Nah seperti itu, dibandingkan kalau saya kan ngajak coba lomba, saya juga ada lomba TikTok juga Mbak. Untuk di acara itu. Di acara itu Oke. ada. Jadi saling kreatif. Nah di situ nanti kan akan tumbuh tuh dancer yang bagus kan. Ya. Nah yang bisa dilibatkan untuk mengisi acara-acara besar. Ya. Betul. Nah saya coba di Pemuda ini memberikan panggung lah buat mereka ini, biar dia bisa dilihat orang banyak dan dilirik sama produser mungkin kan. Itu dia. Itu sih niatnya. Itu dari satu orang, bukan dari satu orang sih, dari satu komunitas atau organisasi saya, Partai Perindo. Mungkin yang lain bisa niru juga. Iya benar-benar. Gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi kan. Benar. Jadi ditumpahkannya ke hal-hal yang positif, ke depannya juga bisa jadi nggak cuma-cuma gitu ya, yang joget-joget aja gitu, nggak tahu juntrungannya mau kemana gitu. Iya. Tapi untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia sendiri, kalau tadi di-mention ada yang main game atau TikTok tadi gitu ya, khususnya untuk milenial dan teman-teman Gen Z nih, yang sebenarnya dukungan dari pemerintah yang harus dilakukan tuh harusnya seperti apa kalau menurut Mas Iqnal? Pertama, apa ya, dia harus dibuatkan kayak kurikulum khusus kalau menurut saya sih. Semacam pelatihan gitu. Pelatihan kurikulum khusus, atau kayak ya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan udah ada. Ya pelatihan untuk digitalisasi. Jadi nanti pengarahannya adalah selain dia menjadi pengusaha, ya kan, dia juga bisa menjadi edukasi ke teman-temannya juga. Jadi kita ada regenerasinya. Kita nggak bisa juga berharap banyak pemerintah harus campaign terus tanpa dukungan masyarakat kan. Tapi setidaknya program sekolah ini harus ada diubah, karena semua udah berubah nih, algoritmanya, terus mindsetnya, cara pandangnya semua udah berubah semua ke arah digitalisasi. Nah kalau dari segi pendidikan juga tidak berubah, ya yang rugi kita. Adik-adik kita nih jadinya nggak terurus secara mental dan fisik. Betul. Gitu kan, dia nggak tahu nih kalau seandainya main game terlalu lama apa dampaknya seperti apa, itu dari fisik kan. Jadi seperti itulah yang PR-nya bagi kurikulum itu penting banget. Dari kurikulum dulu gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman Pemuda Perindo, apa nih program-program yang sudah dicanangkan atau mungkin akan dibuat terutama buat teman-teman generasi milenial dan Gen Z ini? Ya pertama untuk generasi milenial Gen Z ini, tadi dalam acara Sumpah Pemuda kita memperkenalkan diri dulu lah. Oh berarti sebelum ini saya ajak nih debutnya nih ya. Pilot projectnya sebelum saya ajak ke yang lebih serius ya kan. Saya game dulu lah gitu. Diajak senang-senang dulu, nggak tahu dia di depannya ada apa ya kan. Saya ajak biar saling kenal, saling bisa berkolaborasi, ngobrol. Kadang kan ada yang sungkan. Iya, pasti malu-malu pasti. Nah itu saya coba ajak bicara maunya apa, kemana. Nanti baru kita bisa nyusun strategi sesuai dengan minatnya mereka. Dan dari minat itu nanti akan dikumpulkan. Misalnya ada yang minatnya bercocok tanam, berarti kumpul bercocok tanam. Ada minatnya melukis, berarti melukis. Jadi kuliner mungkin bisa jadi ya. Kuliner mungkin bisa jadi itu. Kalau minatnya kuliner jadi gemuk ya kan. Jadi gemuk. Jago masak lah maksudnya. Jago masak, bener. Jago masak lah gitu. Fashion jadi mungkin ya, olahraga. olahraga. Jadi kita coba buat semacam kayak simpul-simpulnya dulu nanti. Setelah acara itu kita baru tahu lah. Iya. Mereka kemana. 28 dan 29 Oktober ini ya. Iya. Kalau mau mungkin join bisa lihatlah info-infonya di sosial medianya Partai Perindo ya. Iya, Pemuda Perindo juga ada. Pemuda Perindo. Sama Halo Perindo. Halo Perindo. Ya itu yang baru sih, kita mau garap juga sih. Berarti minggu depan lah ya ini acaranya ya. Iya, minggu depan. Bisa langsung dicek aja, jadi kalau mau join masih bisa ya. Masih bisa, masih terbuka kok gitu. Oke. Nah ini terakhir aja deh Mas Iqnal, mungkin tips untuk
generasi milenial dan juga Gen Z yang lagi menyaksikan tayangan ini, mungkin apa nextnya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih berguna lah mungkin gitu, apalagi sudut pandang dari seorang Mas Iknal dari Pemuda Perindo. Ya kalau dari saya untuk pesan buat adik-adik, jangan pernah bosan untuk membaca sih. Baca itu penting ya. Baca terutama yang hal-hal yang kamu tidak tahu. Kalau kamu mau tahu is okay, tapi harus ada literasi bacanya itu apa. Sekarang kan untuk membaca itu tidak harus membeli buku. Dari konten-konten juga bisa nasihat-nasihat petua-petua orang-orang dulu tuh kan suka dibuat konten-konten. Nah itu yang diresapi lah. Karena hidup itu harus berdampingan dengan filosofi. Kalau tidak punya filosofi, gampang terombang-ambing, gampang terhasut, gampang terperdaya lah sama lingkungan. Itu sih paling dari saya. Itu dia ya. Dan tentunya teman-teman ini berkaitan juga dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang, tinggal kunjungin aja websitenya www.konvensirakyat.com untuk detailnya. Dan buat kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Perindo, bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com, atau jangan lupa juga buat download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa langsung scan barcode aja ya. Dan buat kamu juga yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakalan mengumumkannya minggu depan di Instagram @partaiperindo. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Iknal. Semoga Thank you, Laras. tadi yang sudah dibicarakan, yang udah diobrolin memberikan banyak insight buat kamu yang sedang menonton sore hari ini ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Laras Tahira pamit undur diri dulu ya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.